Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair, Allahumma yassir lana kulla umur, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Karena itu pada pertemuan kali ini saya akan membahas satu tema dengan judul 100 soal seputar korban. Judulnya 100 soal, tetapi tidak harus betul-betul 100. Karena kalau 100 betul-betul, selesainya subuh. Dan saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang kuat kalau membahas sampai subuh. Maka kita akan bahas sedikit saja. Judulnya tetap 100 soal, supaya pada waktu yang akan datang bisa ditambah menjadi 100 soal. Soal yang pertama, apa hukum korban Idul Adha? Jawabannya, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan korban Idul Adha adalah wajib, sebagian lagi mengatakan sunnah. Mayoritas para ulama berpendapat korban Idul Adha hukumnya sunnah. Kalau mau kita cari pembahasan ini, silahkan buka kitab Sunan Tirmidzi. Dan kitab Sunan Tirmidzi ini adalah kitab hadis yang paling saya sarankan untuk dipelajari. Kenapa? Karena kalau kitab Sahih Bukhari itu susah. Seringkali judul dengan hadisnya itu nggak nyambung, saking pintarnya Imam Bukhari. Tapi kalau Sunan Tirmidzi ini mudah. Antara judul dengan hadis mudah sekali disambungkan. Kemudian juga Sunan Tirmidzi ini selain membahas hadis juga membahas fikih. Setelah disebutkan hadisnya, kemudian dijelaskan fikihnya atau penjelasannya atau perselisihan pendapat para ulamanya. Nah, kata kuncinya adalah awajibatun. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis nomor 1506. Bahwasanya Ibnu Umar ditanya anil udhiyah, tentang kurban Idul Adha, awajibatun, apakah wajib? Maka dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurban Idul Adha dan juga seluruh kaum muslimin itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar tidak mau menyebutkan hukumnya, tapi menyebutkan prakteknya. Kemudian Imam Tirmidzi berkomentar, berdasarkan hadis ini menurut ahlul ilmi annal udhiyata laysat biwajibah, bahwa kurban Idul Adha tidak wajib, walakinnaha sunnah, tetapi dia sunnah. Dan inilah pendapat Sufyan Ats-Tsauri, pendapat Ibnul Mubarak. Terus yang mengatakan wajib, apa dasarnya? Dasarnya satu hadis yang populer sekali. Saking populernya itu, saya yakin panjenengan pernah mendengar hadis ini. Man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudhi, tidak mau kurban Idul Adha, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat salat Idul Adha kami. Hadis ini riwayat Ibnu Majah. Hadis ini sebenarnya bukan sabda Nabi, tapi ini adalah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, karena hanya perkataan Abu Hurairah tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Maka ringkasnya, mayoritas para ulama berpendapat kurban itu adalah sunnah, tapi ada sebagian kecil ulama berpendapat kurban itu wajib.
Tapi meskipun sunnah, jangan kita meremehkan, karena Allah sebutkan dalam Quran, fasholli lirabbika wanhar, itu kurban Idul Adha. Ittabi' millata Ibrahim hanifa, termasuk kurban Idul Adha. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, termasuk kurban Idul Adha. Jadi ayat-ayat Quran banyak yang menyebutkan hal itu. Pertanyaan kedua, apa fadilah kurban Idul Adha? Pertanyaan ini saya jawab dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama, tidak ada satupun hadis sahih khusus tentang fadilah kurban Idul Adha. Maka semua hadis yang khusus semuanya dhaif. Ada beberapa hadis, tapi saya tampilkan satu saja untuk mewakili karena toh dhaif. Istafrihu dhahayakum, pilihlah yang gemuk untuk korban Idul Adha kalian, fa innaha matayakum, karena dia menjadi tungganganmu besok di atas jembatan di atas neraka jahanam. Ini hadis derajatnya dhaifun jiddan, sangat dhaif, diriwayatkan oleh Dailami dalam kitab Firdaus. Dan gara-gara hadis ini akhirnya sebagian masyarakat salah paham. Mereka mengatakan berarti korban itu cukup satu kali seumur hidup karena tujuannya supaya punya tunggangan besok di akhirat. Nah, ini salah di atas salah. Salah pertama, hadisnya dhaif, kamu jadikan dalil. Salah kedua, kamu korban hanya satu kali, padahal Rasulullah korbannya setiap tahun. Adapun hadis yang sahih, itu hadisnya bersifat umum, tidak membahas korban. Rasulullah bersabda, mal amal, tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Meskipun dibandingkan dengan jihad, masih utama amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, kalau kita korbannya itu tanggal 10 Dzulhijjah, berarti kita masih masuk pada 10 awal ini. Tapi kalau korbannya tanggal 11, 12, 13, berarti sudah tidak masuk amalan ini. Karena itu paling bagus korbannya pada tanggal 10 Dzulhijjah, supaya amalannya adalah amalan yang paling utama. Pertanyaan ketiga, apa hewan yang sah untuk korban? Yang sah untuk korban cuma 5 hewan, nggak ada yang lain. 1, domba, gembel dan sejenisnya. 2, kambing. 3, sapi. 4, kerbau. 5, onta. Selain itu nggak bisa untuk korban Idul Adha. Adapun katanya Sayyidina Bilal mengatakan, saya nggak peduli apakah saya korban dengan ayam atau saya korban dengan burung, itu tidak sahih dari Sayyidina Bilal. Andaikan sahih, tetap tidak bisa dijadikan dalil, karena dalil kita kan 3. Kalam Allah yaitu Quran tidak mungkin salah, sabda Nabi tidak mungkin salah karena wahyu. Yang ketiga, ijma' atau kesepakatan para ulama. Adapun perkataan Bilal, perkataan fulan, perkataan siapa, nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Allah menyebutkan tentang kurban Idul Adha dalam surat Al-Hajj, mim bahimatil an'am, yang dikorbankan berupa an'am. An'am itu binatang ternak, dan ini mencakup 3 tadi, kambing, sapi, unta. Kemudian kambingnya 2 macam, kemudian sapinya 2 macam, karena kerbau itu dianggap sama dengan sapi, jadi totalnya 5. Pertanyaan keempat, apa syarat sah, usia berapa sah untuk korban? Ini sebenarnya kalau Nabi tidak menyebutkan usia, Pak, tapi Nabi menyebutkan ciri-cirinya hewan. Rasulullah mengatakan musinnah, la tadhbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kecuali hewan yang musinnah. Musinnah ini tidak bicara tentang usia, tapi bicara tentang gigi.
Musinnah itu adalah hewan yang gigi depannya ini sudah tanggal, sehingga sudah ganti gigi yang baru lagi, atau dengan istilah lainnya giginya sudah menjadi jarang-jarang. Apa namanya? Giginya sudah menjadi powel. Nah, biasanya untuk kambing itu usianya adalah 1 tahun. Untuk sapi itu biasanya adalah usia 2 tahun. Untuk onta itu biasanya adalah usia 5 tahun. Karena itu kemudian para ulama membuat fikih. Fikihnya apa? Mereka katakan salah satu dari 2 sifat ini kalau sudah muncul berarti sudah sah. Ada kalanya giginya sudah powel, ada kalanya usianya sudah masuk. Maka kalau ada kambing sudah powel, usianya belum 1 tahun, sah. Atau sebaliknya, usianya sudah 1 tahun tapi giginya belum powel, sah. Onta juga begitu, sudah 2 tahun genap, sudah masuk tahun ketiga tapi belum powel, sah. Atau sudah powel tapi belum genap 2 tahun, sah. Onta juga begitu, sama. Tapi ini fikih, bukan sabda Nabi. Kalau sabda Nabi nggak berubah, jangan kalian sembelih kecuali hewan musinnah, yaitu hewan yang giginya sudah tanggal tadi, yang sudah powel. Karena itu kalau kita pengen hati-hati, kita tidak pakai usia-usia ini, karena usia-usia ini bukan sabda Nabi, ini hanya fikih para ulama. Tapi seandainya ini kita pakai gimana? Ya boleh. Kita kan bukan ulama disuruh mengikuti para ulama. Tapi kalau kita melihat kepoelannya itu lebih mantap karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Dan kemarin saya dapat ilmu baru dari salah satu jamaah yang hadir di sini yang suka pelihara kambing. Katanya kambing itu dibagi 2. Kalau kambing yang gede, bukan yang kacangan, itu biasanya powelnya itu kalau usianya 2 tahun. Kalau kambing yang kacangan, nah powelnya itu 1 tahun. Makanya mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang lain. Kata mazhab Syafi'i, usia powel kambing itu 2 tahun. Kata mazhab yang lain, usia powel kambing itu 1 tahun. Nah, mungkin saja yang dimaksud mazhab Syafi'i adalah kambing-kambing yang gede itu. Satunya melihat kambing-kambing yang kacangan itu. Pertanyaan yang kelima, apakah hewan betina sah untuk kurban? Jawabannya sah, disepakati oleh para ulama. Tidak ada perselisihan pendapat. Kenapa tidak ada perselisihan pendapat? 1, karena Rasulullah tidak pernah mensyaratkan harus jantan. Beliau hanya mensyaratkan tadi harus musinnah, harus yang sudah powel. Adapun jenis kelamin enggak disebutkan oleh Nabi. Yang kedua, karena Rasulullah menyabdakan tentang hewan aqiqah, untuk bayi laki-laki 2 kambing, untuk bayi perempuan 1 kambing, la yadurrukum, tidak masalah, adzukronan, apakah hewan jantan, am inathan, ataukah hewan betina. Nah, kalau untuk akikah seperti itu, para ulama katakan berarti untuk korban sama, karena hukum-hukum akikah disamakan dengan hukum-hukum korban. Hukum-hukum korban disamakan dengan hukum-hukum akikah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, dan ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi wanita, Ummu Kurzin. Jadi wanita itu ternyata juga banyak manfaatnya. Tidak hanya laki-laki yang bisa menangkap ilmu dari Nabi. Ini seorang sahabat Nabi wanita, Ummu Kurzin, ternyata juga menangkap ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar sabda Nabi, untuk akikah tidak harus jantan. Nah, maka ini berguna untuk pertanyaan yang kelima ini. Pertanyaan yang keenam, apakah cacat yang tidak sah untuk korban? Jawabnya adalah, ini diperselisihkan oleh para ulama, bisa dibagi 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan semua cacat yang menyebabkan sesuatu yang dimakan itu berkurang dari hewan korban, maka tidak sah.
Telinga ini kan dimakan toh, ya? Nah, kalau ada cacat di telinganya tidak sah. Misalnya telinganya potel separuh, nah, tidak sah. Ekor itu kan dimakan juga itu. Nah, maka kalau ekornya potel tidak sah. Kalau zakarnya potel gimana? Sah. Karena zakar katanya tidak ada yang makan. Tapi saya pengen tanya kepada bapak-bapak, betulkah zakar kambing nggak ada yang makan? Berapa Pak? Oh banyak. Wah, ini teorinya bener nih berarti. Teori fikihnya begitu. Zakar potol sah. Kenapa? Tidak ada yang makan zakar. Ternyata jamaah kebonan domangan zakar korban. Nah, ini berarti teorinya berbeda. Banyak yang makan. Saya sendiri nggak pernah. Napa betul alot, Pak? Walot. Nah, ini kira-kira nggih alot nih. Baik. Tapi mungkin di nopo? Dibodok sampai di nopo istilahnya? Nah, di presto, okay? Presto sampai empuk kira-kira. Orang tulang aja bisa empuk. Okay? Baik, pendapat yang kedua, cacat yang tidak sah cuma 4. Kenapa 4? Karena yang Nabi sebutkan cuma 4. Arba'un la yajzina, 4 yang tidak sah untuk kurban. 1 aurat, buta sebelah mata. Tapi kalau buta dua-duanya jelas tidak sah, karena 1 saja tidak sah, apalagi 2 mata. Yang kedua maridah, yang sakit-sakitan tidak sah, kena covid, nah, enggak sah. Arja, pincang tidak sah. Ajfa, kurus sampai latungki, sampai tidak ada sumsumnya, tidak sah. Ini saja yang disebutkan oleh Nabi. Berarti menurut pendapat yang kedua, semua cacat yang di bawah dari 4 ini maka masih sah. Tanduknya hilang, sah. Ekornya hilang, sah. Zakarnya hilang, sah. Pelirnya cuma 1, sah. Hewan betina tapi enggak pernah bunting, mandul, sah. Semua sah. Kenapa sah? Karena tidak termasuk 4 yang disebutkan oleh Nabi yang tidak sah ini. Dan inilah pendapat yang saya ikuti. Kambing, kemarin pernah kambing tidak tahu, ternyata kambing itu bunting, tidak disembelih. Oh ya. Apakah sah hewan bunting untuk disembelih? Nah, ini pertanyaan ke-7 nih. Apakah bolehkah, sahkah gitu ya, sahkah korban hewan bunting? Jawabnya adalah sah. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan bunting termasuk 4 yang tidak sah. Rasul bersabda tentang hewan yang bunting, zakatul janin zakatu ummih. Penyembelihan bagi hewan yang ada dalam perut ibunya itu sudah terwakili oleh penyembelihan terhadap induknya. Artinya apa? Ketika kita menyembelih hewan bunting, kemudian kita bedel perutnya, ternyata ada janinnya, itu sudah seolah-olah sudah disembelih, berarti ikut halal. Kecuali kalau pas kita belah perutnya itu hewannya keluar masih hidup. Nah, kalau masih hidup harus kita sembelih. Kalau masih hidup kita biarkan kemudian mati sendiri, ya berarti haram, karena berarti dia bangkai. Tapi kalau dibuka sudah mati, sudah halal. Kalau dibuka masih hidup, kita sembelih, halal juga. Itu maksud dari hadis ini, zakatul janini, zakatu dengan harokat dhammah ya, zakatu ummi. Karena ada yang membaca harokat fathah yang itu menyebabkan tafsirannya jadi berubah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi sah ya korban dengan hewan bunting. Kemudian pertanyaan yang ke-8, cacat yang muncul setelah ditetapkan sebagai korban. Ini saya mendengar di YouTube seorang ustadz, saya nggak kenal, tapi ya kelihatannya berilmu. Beliau mengatakan kalau madhab Syafi'i tidak sah. Jadi misalnya kita beli sapi, sapinya sempurna, kita turunkan dari truk, nurunkannya salah, akhirnya pincang sapinya, tidak sah.
Karena Nabi nyebutkan tadi, salah satunya apa? Pincang. 4 tidak sah, salah satunya pincang. Tapi pendapat yang saya pakai adalah pendapat yang mengatakan sah. Yang penting cacatnya itu munculnya setelah ditetapkan sebagai korban. Saya beli sapi Anda, cacat enggak? Oh enggak, sempurna, kita periksa sudah sempurna. Udah dibayar 21 juta. Kemudian dibawa ke Solo, ternyata pas turun salah turunnya, akhirnya pincang, dimaafkan. Mari saya tampilkan dalilnya ya. Saya temukan dalam kitab, judulnya adalah Muntaqa min Akhbaril Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab yang sangat bagus tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bustanul Akhbar Mukhtasar Nailul Awtar. Perhatikan, ada seorang sahabat Nabi SAW bercerita, saya beli kambing kibas untuk saya korbankan. Beli kambing kibas sehat walafiat. Berarti ketika dibeli sudah ditetapkan sebagai hewan korban. Fa'adadhibu, lalu ada serigala menyerang, lalu memakan alyah. Alyah itu pantat. Oh, berarti pantatnya yang terkena. Saya kemarin salah menjelaskan kepada orang-orang ekornya. Bukan hanya ekornya, pantatnya Pak. Ekor dimakan, pantat juga Pak, termasuk yang dimakan. Bahkan pantatnya termasuk dagingnya ini, yang empuk, gemuk nih. Nah, pantatnya kemakan. Maka oleh Nabi, dhahi bihi, silahkan kamu berkorban dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini hadis dibuat dalil oleh beliau penulis kitab ini. Apa kata beliau? Wa huwa dalilun, hadis ini menjadi dalil ala annal aibal hadis, bahwasanya cacat yang muncul ba'da ta'yin, setelah hewan ditetapkan sebagai korban, la yadurru, itu tidak masalah, dimaafkan. Tapi memang ini madhabnya bukan madhab Syafi'i. Ini penulis kitab Muntaqal Akhbar, ini madhabnya madhab Hambali. Ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah ini seorang ulama besar, bapaknya adalah seorang ulama, kemudian kakeknya juga seorang ulama, penulis kitab Muntaqal Akhbar ini. Saking terkenalnya Ibnu Taimiyah, sampai-sampai bapaknya yang ulama besar itu jadi enggak terkenal. Seolah-olah seperti bulan. Bulan itu kan sinarnya sebenarnya terang Pak, kalau malam hari. Tapi begitu ada sinar matahari, bulannya redup, lenyap. Nah, bapaknya Ibnu Taimiyah ini ulama besar, tapi begitu muncul anaknya yang lebih besar ilmunya, maka bapaknya jadi redup, nggak terkenal. Yang terkenal adalah kakeknya, ini penulis kitab ini, dan cucunya itu Ibnu Taimiyah. Nah, kembali ke sini, ini semuanya ditulis oleh ulama mazhab Hambali ya. Ibnu Taimiyah yang kakek mazhab Hambali, bapaknya mazhab Hambali, cucunya juga mazhab Hambali. Nah, maka cacat yang muncul setelah ditetapkan sebagai korban, saya pilih pendapat yang mengatakan sah. Tapi kalau panjenengan mau ikut mazhab Syafi'i tidak sah, ya silahkan. Berarti sapinya dijual, beli lagi sapi yang baru, tambah susah. Pertanyaan yang ke-9, kapan saja waktu berkorban? Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, hanya 1 hari tanggal 10 Dzulhijjah. Pendapat yang kedua, dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir Dzulhijjah. Pendapat yang ketiga, cuma 3 hari, 10, 11, 12. Pendapat yang keempat, 4 hari. Dan ini yang kita pakai. Boleh tanggal 10, 11, 12, 13. Kenapa kita pakai pendapat ini? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa kullu ayyamit tasyriqi dzabhun, dan semua hari-hari tasyrik itu boleh untuk menyembelih korban Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hari tasyrik kan 3 hari kan, tambah 1 hari tanggal 10, berarti totalnya 4 hari ya. Dan inilah yang dipakai oleh madhab Syafi'i, 4 hari. Tapi paling bagus memang korbannya tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian, bolehkah
korban malam hari hukumnya adalah makruh. Kenapa? Satu, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dua, namanya saja korban Idul Adha. Adha itu diambil dari kata-kata duha, maka menyembelihnya di waktu duha, bukan di waktu malam. Tapi karena kita sudah menetapkan tadi 4 hari, berarti hari itu kan ada siang, ada malam kan, nah, berarti boleh, tapi makruh tadi. Selain karena sebab yang sudah saya sebutkan tadi, juga karena orang korban malam hari ini menunjukkan atau secara tidak langsung menunjukkan dia pelit. Korban malam hari ketika orang-orang sudah tidak tahu, nah, maka dia korban, sehingga tidak ada yang meminta dagingnya. Karena biasanya orang-orang miskin itu pada kelilingan minta-minta, ya, minta daging, minta jatah pada siang hari, karena mereka tahu ada yang korban. Nah, kalau korban kita malam hari, nggak ada yang tahu, nggak ada yang minta, akhirnya daging semuanya kita makan. Nah, jadi makruh kayak begitu. Tapi bolehnya tetap boleh. Ya. Kemudian pertanyaan yang ke-11, apa hewan yang paling utama untuk korban? Ada 2 pendapat. Kalau kita mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, urutannya itu 5. 1, unta 1 untuk 1 orang. 2, 1 sapi untuk 1 orang. 3, 1 kambing untuk 1 orang. 4, 1 onta untuk 7 orang. 5, 1 sapi untuk 7 orang. Kalau kita ikuti mazhab Maliki, maka mereka mengatakan korban paling utama adalah kambing. Kambing yang seperti yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Kambing kibas, jantan, gemuk, mahal, bulunya putih. Kenapa mereka milih kambing? Padahal kambing itu lebih murah daripada onta, daripada sapi. Mereka beralasan karena Rasulullah setiap korban Idul Adha selalu kambing. Tidak pernah beliau korban onta, tidak pernah beliau korban sapi. Tapi bolehnya boleh, karena beliau membolehkan para sahabat untuk korban onta dan sapi. Tidak usah bingung, yang penting kita korban. Boleh tahun ini kita ikuti mazhab Maliki, berarti korban kambing. Tahun berikutnya kita mengikuti mazhab Syafi'i, berarti korban onta. Besoknya lagi korban sapi satu-satu, ya. Kemudian besoknya lagi korban onta 1/7, besoknya lagi korban sapi 1/7. Pertanyaan 12 ini bercabang dari pertanyaan ke-11. Mana lebih utama, korban 1 sapi atau 7 kambing? Ini kan nilainya sama, Pak. 1 kambing itu 1/7 sapi. Lah ini ada orang korbannya 1 sapi, ada satu lagi korban tapi 7 kambing. Mana lebih utama? Yang lebih utama adalah yang korban 7 kambing. Kenapa? Yang korban 1 sapi dia hanya membaca bismillah 1 kali. Bismillah wallahu akbar, udah. Tapi yang korban kambing 7 ini bismillahnya 7 kali. Bismillah wallahu akbar, bismillah wallahu akbar. Terus yang korban 1 sapi ini hanya mempersembahkan 1 nyawa kepada Allah, 1 nyawa sapi. Yang 7 kambing mempersembahkan 7 nyawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya lagi yang masih bercabang dari pertanyaan ini, ya. Mana lebih utama, korban atau sedekah senilai korban? Jadi saya keluarkan duit 3 juta untuk korban sapi, atau saya keluarkan duit 3 juta untuk dibagi kepada orang-orang miskin, masing-masing dapat 300.000, 300.000. Nah, berarti saya berikan kepada 10 orang miskin. Mana lebih utama? Yang lebih utama adalah yang korban. Kenapa? Karena amalan yang paling utama adalah amalan yang dituntut pada waktu tersebut. Tanggal 10 Dzulhijjah, apa amalan yang dituntut? Berkorban. Maka korban lebih utama daripada sedekah.
meskipun keluarnya sama ya, 3 juta. Apa amalan yang paling utama ketika mendengar azan? Salat. Karena yang dituntut pada saat itu adalah salat. Apa amalan yang paling utama ketika perut kita lapar, kelaparan? Makan. Jadi makan bisa lebih utama daripada salat. Panjenengan kelaparan, kemudian makanan sudah dihidangkan, panjenengan salat, nggak baik. Karena kalau panjenengan salat malah mikir panganan, tidak khusyuk. Makanya amalan yang paling utama untuk satu waktu itu adalah yang dituntut untuk dilakukan pada waktu tersebut. Jelas ya? Pertanyaan berikutnya, yang paling utamanya ini apa tadi maksudnya? Saya lupa ini nomor 14 nih, yang paling utamanya ini apa ini? Baik, pertanyaan berikutnya, apa doa yang wajib saat menyembelih? Yang wajib cuma satu saja, bismillah saja. Itu pun menurut mayoritas para ulama. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan bismillah tidak wajib. Sehingga kalau menurut mazhab Syafi'i, ada orang menyembelih tanpa membaca bismillah padahal dia ingat sembelihnya tetap halal. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama, orang yang seperti itu dia ingat ini mestinya bismillah, tapi dia nggak mau baca bismillah, malah langsung disembelih, itu sama dengan bangkai, nggak halal. Kenapa? Karena bismillah adalah apa? Wajib. Nah, kita lebih baik pakai pendapat yang hati-hati. Jangan sekali-kali meninggalkan bismillah, karena bisa menyebabkan tidak halal. Tapi kalau lupa dimaafkan, Pak. Wes bismillah, Pak. Waduh, sebacot lagi ngeloke. Udah bacot apa? Disembelih. Baru ditegur bismillah belum. Nah, udah kebacot, lupa, dimaafkan. Apa doa yang sunnah saat menyembelih? Ada 4. Bismillah, ini sunnah. Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah dari saya dan sekeluarga, ini sunnah. Allahumma hadza minka walaka, ya Allah ini korban darimu dan untukmu, ini sunnah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan, dan seterusnya yang panjang itu sunnah. Kalau mau ditambah satu lagi, mazhab Syafi'i mensunnahkan membaca selawat. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini mazhab Syafi'i memang unik ya. Sebenarnya Nabi tidak pernah membaca salawat pada saat kurban, tapi mazhab Syafi'i kok pakai salawat, kenapa? Gara-gara ayat yang disebutkan pada surat Asy-Syarh ayat 4. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat wahai Nabi Muhammad namamu. Tafsirannya apa? Setiap Allah disebut, kamu pun disebut. Allahu akbar adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, disebut. Nah, berarti menyembelih korban bismillah nyebut nama Allah, berarti juga nyebut nama Rasulullah SAW. Tapi pemikiran seperti ini saya nggak cocok. Nabi nggak pernah selawat ketika apa? Menyembelih. Kamu ada-adakan sendiri, nggak usah. Menurut saya lagi. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i tadi selawat disunnahkan. Kemudian apa sunnah saat menyembelih? Nah, kalau ini sunnahnya banyak ya. Menghadapkan ke arah kiblat itu sunnah. Kemudian memberi makan sampai dia kenyang supaya tidak disembelih dalam keadaan kelaparan, itu sunnah. Kemudian mengasah pisau jangan di depan dia, itu sunnah. Kemudian pisaunya adalah ditajamkan. Nah, itu semuanya adalah apa? Perkara-perkara yang disunnahkan atau diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau hewan lari atau liar, jadi dia lepas kendali, liar? Kalau bisa ditangkap, tangkap. Kalau tidak bisa ditangkap, boleh ditembak, der, atau dipanah, des. Ketika ditembak ternyata mati, halal. Atau dipanah ternyata mati, halal.
Tapi kalau ditembak jatuh belum mati, silahkan segera apa? Disembelih. Jadi tidak harus ditangkap. Ditangkap itu kalau bisa. Tapi kalau liarnya dahsyat sekali, ditangkap nggak bisa, malah sudah ada korban ya, diselentak sampai apa? Jatuh, pingsan, jangan dikejar lagi. Nanti 10 orang pingsan semuanya nanti. Cukup 1 orang pingsan, jangan dilanjutkan. Monggo Pak. Ini masalah sholat. Salat. Biasanya kan Muhammadiyah itu kan dahulu, sholatnya dahulu. Iya. Dan biasanya dia disuruh ngimami ke tempat lain. Iya. Salat Id seringkali beda tanggal, okay? Ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Pertanyaannya, dia sudah salat Id hari Ahad, kemudian salat lagi ngimami hari Senin. Apakah boleh seperti itu? Fatwa dari guru kami Syekh Uthman Al-Khamis, masalah ini diperbolehkan. Kenapa? Hanya salat sunnah. Tapi kalau saya sarankan, dia niatnya bukan salat Id, karena salat Id itu hanya dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi seandainya saya dimintai untuk ngimami salat Id 2 kali, maka saya akan salat Id yang saya yakini. Misalnya hari Ahad itu keyakinan saya tanggal 10, saya akan salat Id tanggal 10. Tanggal 11 saya diundang lagi, saya mendatangi undangan, tapi niat saya ketika salat bukan salat Id, niatnya salat duha. Sehingga caranya gimana? Caranya dalam hati saya niatkan, ini saya mau salat duha. Lah salat duha kan takbirnya cuma 1 kali kan, sementara salat Id takbirnya 7 kali dan 5 kali. Caranya saya beritahukan kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, salat Id takbirnya 7 dan 5 itu hanya sunnah, yang wajib cuma 1 kali. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, supaya seumur hidup pernah salat Id takbir 1 kali, ya, biar paham, supaya tidak salah, supaya tidak mengira bahwa semuanya wajib. Maka mari rame-rame salat Id takbir 1 kali. Patuni dalam batinku, aku salat duha. Panjenengan salat apa? Id. Beda niat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah itu triknya seperti itu. Itu kalau saya, ya. Panjenengan cocok atau tidak terserah. Tapi kata guru saya tadi, Syekh Uthman Khamis, boleh 2 kali karena ada sebab, meskipun tidak usah diubah menjadi salat duha tadi. Kalau hati saya pilih yang dengan niatan salat duha. Wallahu a'lam. Monggo. Silakan. Kalau hewan buruan itu apa menjadi batu? Misalnya sapi liar itu kita buru buat korban itu. Boleh hewan apapun yang memenuhi syarat untuk korban untuk diburu. Apakah pemberian orang, apakah hasil buruan, apakah hasil membeli, semuanya sah. Ataukah ada hewan turun dari langit, semuanya sah. Betul. Masalah penetapan sebagai hewan kurban, apakah boleh dengan waktu yang lama, misalkan 1 tahun sebelumnya? Maksudnya? Ini hewan saya tetapkan sebagai hewan. Gitu. Apakah bisa menetapkan hewan korban waktu yang lama, misalnya 1 tahun, ya. Jadi korbannya setahun berikutnya, tapi sudah ditetapkan di awal tahun. Kalau mazhab Syafi'i yang saya tahu, penetapan itu dimulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa? Karena korban dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Berarti penetapannya paling cepat adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Ini mazhab Syafi'i, ya. Kalau yang lain saya nggak tahu. Maka berarti tidak sah kalau ditetapkan di awal tahun. Bisanya niat. Ini kambing saya niatkan untuk korban. Nah, maka digemukkan sampai setahun. Nah, kalau itu para sahabat melakukan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, wa kanu yusamminun. Para sahabat Nabi SAW mereka biasanya menggemukkan. Apa yang dimaksud menggemukkan? Yaitu merawat kambing korban selama 1 tahun sampai betul-betul gemuk. Jadi betul-betul dipelihara. Ini yang kambing ini khusus ini saya gemukkan. Kenapa? Ini saya niatkan besok untuk korban. Tapi itu belum ditetapkan seperti itu namanya, baru diniatkan. Kapan ditetapkan? Tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu a'lam.
Baik, kemudian bolehkah, berapakah maksimal kongsi dalam korban? Ketahuilah bahwa yang boleh dikongsikan itu hanyalah onta sama sapi. Kambing tidak bisa untuk kongsi. Untuk onta ini boleh sampai 10 orang, untuk sapi ini sampai 7 orang. Kerbau sama dengan sapi berarti sampai 7 orang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah 7 orang itu harus sama niat? Jawabnya adalah tidak. Kalau ada 7 orang korban sapi, satunya niatannya bukan korban, maka ini sah. Misalnya dia niatannya adalah untuk warung soto, dia punya warung soto dan dia butuh daging sapi, dia gabung supaya harganya lebih murah, tidak apa-apa ya, dia tidak sah, tapi yang 6 sah. Bolehkah orang kafir ikut korban? Silahkan. Kalau ada tetangga kita yang kafir mau ikut korban, silahkan, tapi tidak sah. Sehingga kita beritahu kepada dia, silahkan bapak, panjenengan kafir ikut korban, nggak apa-apa. Kenapa? Karena niat panjenengan tidak mengurangi, tidak merusak niatnya 6 orang yang gabung dengan panjenengan. Yang 6 orang tetap sah, yang panjenengan tidak sah. Wah yo penak men kok sing kono sah, aku ora sah. Nah, supaya panjenengan sah, syaratnya 2 saja. Ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cuma 2 kalimat, gampang, tidak susah, semua orang bisa mengucapkan. Jadi sah, penak. Nah, maka silahkan diterima, nggak apa-apa. Malah ini jadi apa namanya? Jadi sarana dakwah. Bagaimana kongsi korban yang tidak sah? Kongsi korban yang tidak sah adalah kalau satu kambing dikorbankan oleh lebih dari 1 orang, atau satu sapi lebih dari 7 orang, atau satu onta lebih dari 10 orang, atau 7 orang korban sapi tapi salah satunya tidak sampai 1/7-nya. Misalnya kalau harga sapi itu adalah 14 juta, maka masing-masing orang berarti berapa? 2 juta ya, 7 kali 2 14. Tapi kalau harga sapinya itu adalah 13,5 juta, kemudian salah satunya hanya udu 1,5 juta, ini yang 6 korban, yang 6 orang ini sah, yang 1 orang tidak sah. Kenapa yang 1 orang tidak sah? Karena 1,5 juta itu tidak sampai 1/7 korban. Jadi kalau harganya 13,5 gimana? Dibagi rata. Wah ini sudah budget 2 juta itu. Nah, yang 500 dibolehkan misalnya untuk bumbu dan sebagainya, supaya mudah mengurusnya. Nggak ada masalah seperti itu. Ya. Jadi tidak harus disamaratakan. Yang penting bagiannya tetap sama, sehingga yang 500 tadi mewakili dari yang lain semuanya, maka diberikan untuk untuk bumbu, tidak harus dikembalikan. Kongsi bawah dari 7 sah, karena 7 ini maksimal kongsi. Adapun minimal nggak ada. Makanya tadi dalam mazhab Syafi'i yang paling utama korban onta 1 orang. Jadi onta tidak harus 10 orang, 1 orang pun juga sah. Pertanyaan 22, sahkah korban untuk mayit? Nah ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah dengan syarat si mayit berwasiat. Ibu berwasiat, nanti kalau kamu korban juga untuk saya, jadi kamu korbannya 2, supaya saya meskipun sudah mati masih dapat kiriman pahala. Nah, maka kalau diwasiatkan berarti apa? Sah. Ini 3 pendapat. Saya memilih pendapat yang mengatakan tidak sah. Kenapa? Tidak ada hadis yang sahih, hadisnya dhaif. Sementara masalah pahala sampai kepada orang mati ini masalah gaib.
Kok kamu tahu pahalanya sampai ke orang mati? Dari mana taunya? Kalau nggak ada dalilnya. Nabi hanya menyebutkan 3. Kalau bapakmu yang mati itu muslim, kamu memerdekakan budak untuknya, pahalanya sampai. Kamu haji untuknya, pahalanya sampai. Kamu sedekah untuknya, pahalanya sampai. Nabi nggak menyebutkan kurban, nggak menyebutkan sholat, nggak menyebutkan baca Quran. Berarti semua itu nggak sampai. Dan pendapat seperti ini adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Yang bisa sampai kepada si mayit adalah yang ada dalilnya yang jelas. Tapi pendapat yang mengatakan sampai tadi masih bisa ngeyel. Loh, korban itu sama dengan sedekah. Sedekah itu kan mengeluarkan duit, korban juga mengeluarkan duit, berarti podo wae. Menurut saya tidak sama. Korban itu bukan duitnya yang keluar, tapi nyembelihnya itu, itu namanya korban. Kita keluarkan duit untuk beli apa? Kambing. Itu bukan korban namanya. Korbannya pas apa? Pas nyembelihnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir gitu. Terakhir, sebenarnya pertanyaan masih banyak, tapi ini sudah 45 menit. Bagaimana pembagian daging kurban? Jawabnya, tidak ada ketentuan dari Nabi SAW, sehingga terserah. Yang penting harus ada yang disedekahkan. Sedekah 1 kilo, lainnya semuanya masuk perut, sah. Atau sebaliknya, yang masuk perut cuma 1 kilo, lainnya semuanya disedekahkan, lebih bagus lagi. Jadi sedekahnya wajib, tapi makannya tidak wajib. Kalau panjenengan korban di Merapi, tapi panjenengan hanya ikut kirim duit saja, tidak ikut makan dagingnya, sah, nggak ada masalah. Makannya tidak wajib, tapi sedekahnya wajib. Sehingga kalau kita korban tapi semuanya kita habiskan, tidak ada satupun yang disedekahkan, maka kita masih utang. Masih apa? Utang. Inilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Masih ada beberapa hal. Bolehkah diberikan kepada orang kafir? Jawabannya boleh, meskipun ada 2 pendapat. Bolehkah menyimpan lebih dari 3 hari? Boleh. Bolehkah menjual kulit atau kepala korban? Kalau yang berkorban nggak boleh, panitia juga nggak boleh. Kalau yang diberi boleh. Korban digabung dengan hewan akikah, ini ada 2 pendapat. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Hewan korban dari orang kafir, supaya sah tadi, berikan kepada orang muslim. Ada salah kaprah di masyarakat, yaitu korban di atas namakan bergantian sekeluarga. Tahun ini atas nama bapak, tahun besoknya atas nama istri, tahun besoknya atas nama anak. Nggak ada dalilnya sama sekali. Rasulullah setiap korban selalu doanya, ya Allah terimalah dari saya Muhammad dan sekeluarga. Mestinya begitu, nggak usah digonta-ganti nama gitu. Nggak. Korban bulan Rajab menurut mazhab Syafi'i masih disyariatkan, berarti korban 2 kali dalam setahun. Sunnah yang telah mati memberikan hewan korban kepada orang yang tidak mampu berkorban. Ini jarang sekali yang melakukan, tapi saya temukan 1 orang melakukannya. Dia tanya kepada saya, Ustaz, ada nggak Ustaz yang mau korban tapi duitnya nggak cukup? Mau korban misalnya sapi 3 juta, tapi punya duit cuma 500.000. Berarti masih kurang 2,5. Saya bilang ada banyak orang seperti itu. Baik, saya urun 1 saja ya. Carikan 1 ustadz yang pengen korban tapi duitnya nggak cukup. Ini seperti ini termasuk sunnah baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah membagi-bagi hewan korban kepada sahabat-sahabatnya. Kenapa? Beliau lihat ini sahabat-sahabatnya nggak mampu korban, dikasih satu. Ini alangkah bagusnya kalau orang-orang kaya sekarang menghidupkan sunnah ini, karena sunnah ini sudah mati. Karena sunnah yang mati kalau dihidup-hidupkan pahalanya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan. Bagaimana hukumnya berkorban masih punya utang? Korbannya sah, hanya saja utang itu mestinya didahulukan daripada korban. Kenapa? Bayar utang hukumnya adalah wajib, korban hukumnya adalah sunnah. Kita mendahulukan yang sunnah padahal yang wajib masih ada, itu kebalik. Peci ini sunnah, celana itu wajib. Bagaimana kalau kita pakai peci tapi kotor-katur rambut celana?
orang pasti mengatakan gendeng nih orang ini. Nah, maka orang yang korban sementara punya utang itu bisa dikatakan apa? Bendeng ini. Kecuali kalau utangnya itu jangkanya lama. Misalnya utangnya jatuh temponya kapan? Setahun. Sekarang korban. Nah, kira-kira kalau kamu korban itu, utang yang setahun itu nanti terlunasi tidak? Terlunasi. Oh ya sudah, silakan korban. Jadi hukumnya tidak serta-merta semua kondisi tidak korban, tidak begitu. Bisa jadi korban, bisa jadi tidak korban. Makanya tadi yang saya sampaikan, amalan yang paling utama adalah amal yang dituntut pada saat tersebut. Kalau jatuh temponya bayar utang tanggal 10 Dzulhijjah, maka bayarlah utang, jangan korban. Kenapa? Jatuh tempo pada tanggal 10 Dzulhijjah, korbannya sunnah, bayar utangnya wajib. Maka dahulukan yang wajib. Kalau korban utangnya masih setahun lagi, sementara korbannya bulan ini, bulan Dzulhijjah, nah, lakukanlah korban. Karena itulah yang dituntut pada saat itu. Dengan syarat utangnya tidak terbengkalai gara-gara korban. Kalau gara-gara korban jadi nggak bisa melunasi utang, jangan korban. Tumpuklah duit untuk bisa melunasi utang. Jelas Pak? Ada lagi? Ini Mas, kita udah keluar ada namanya sok dengan mau. Jadi yang sama dalam 1 tahun. Itu gimana? Zakat mal dulu atau korban? Dua-duanya dilakukan. Karena zakat mal dengan korban itu tidak bertabrakan. Zakat mal berarti kan duitnya banyak kan? Dia keluarkan zakat mal, dia masih punya duit. Nah, duitnya digunakan untuk korban. Tapi kalau utang tadi kan milih salah satu dia. Ini ada duit sebenarnya. Tapi kalau untuk saya korban nggak bisa bayar utang. Kalau saya bayar utang nggak bisa korban. Nah, dalam kondisi seperti itu kita dahulukan yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.